Coba. Tuh, Eko. Tes. Tes. Masuk ke Zoom tuh. Terus dulu aja kalau nggak share. Buat tes ini. Masuk. Masuk. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya masuk nggak, Pak? Assalamualaikum. Lagi di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suaranya terdengar nggak ya, Pak? Kedengaran suaranya. Oh ya. Yang ini udah datang. Belum, Pak. Sebentar. Kita mulai jam 9 ya, Pak. Kalau Oh, Pak yes. Muklis sudah ada di atas, Pak. Cuman Bu Vina nanti saya infokan dulu ya, Pak, ke Bu Vinanya. Iya. Jangan ya ganggu ya.
Assalamualaikum Pak Sparta. Nunggu siapa lagi, Min? Pak Muklis. Pak Muklis sudah di ruangan belum, Mak Akmal? Sudah, Ibu. Sudah ada, Pak. Pak Sparta berarti bisa dibuka, Pak. Maafin masih di jalan. Bentar lagi nyampe. Oh Bisa. iya, jadi Mas Parta katanya ya. Ya. Iya, Pak Sparta, Pak.
Bisa perlu enggak dulu ya? Kalau membutuhkan sejak itu aja. Iya, kalau Bisa buka, Maaf ya Pak. Pak Muklis, sebentar lagi saya baru nyampe, masih baru sampai balik kota. Ya, kenapa Kak dulu aja sekali? Oke, saya buka ya. Ya Pak, silakan. Please. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sharing permintaan saudara Muhammad Hafiz Nur Akmal ya, Nur Akmal. Pada hari ini Indonesia Bikin School mengadakan ujian sidang skripsi ya, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba pada industri manufaktur di Indonesia, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2023. Nah, ujian ini adalah ujian terakhir yang akan dijalani oleh Muhammad Hafiz ya. Dan untuk itu IBS sudah membentuk tim penguji ya. Yang pertama itu Bapak Dr. Muklis ya, sebagai pembimbing juga penguji. Kemudian yang kedua Ibu Lidiana Sfina, SCAK MA, dua lagi lupa saya pin. Lupa saya sendiri ya. Nah, ujian ini berlangsung mungkin maksimal 2 jam ya, kalau bisa kurang dari itu. Dan ada 3 tahapan. Pertama nanti sudah presentasi selama 10 menit ya, atau 15 menit. Kemudian setelah itu kita minta kepada tim untuk memberikan tanggapan ya, dari saya, dari Bu Vina, di Pak Muklis ya. Setelah itu nanti kita diskusi, kamu dipersilakan untuk keluar sebentar ya. Nanti setelah itu yang ketiga pengumuman nilai. Oke, untuk itu kami persilakan kepada Saudara Hafiz untuk presentasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEME AKCA selaku Ketua Penguji Sidang kali ini, dan yang terhormat Bapak Dr. Muklis AKMBM selaku anggota penguji pada pagi hari ini, dan dosen pembimbing saya yang terhormat Ibu Lidiana Sufina SEAKMSI selaku anggota kedua pada penguji sidang kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nur Akmal dengan NIM 2020-12-1106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada industri manufaktur di Indonesia. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2018 sampai 2023. Selanjutnya adalah saran atau perbaikan setelah seminar proposal. Yang pertama dari Bapak Sparta, yaitu ada pada judul, yaitu untuk penggunaan kata perusahaan di Indonesia terlalu luas diganti dengan industri manufaktur. Yang kedua ada pada bab 2 pada halaman 27, ada penggunaan simbol pada setiap variabel regresi harus konsisten. Selanjutnya adalah tambahkan topi pada perhitungan regresi ketiga pada alfa. Yang keempat adalah pada bab 3 pada halaman 53, yaitu pada populasi subbab 3.3.1 dipindahkan ke jenis data. Yang terakhir adalah pada bab 3 halaman 67, yaitu persamaan penelitian harus konsisten. Selanjutnya adalah revisi dari Ibu Lidiana terkait periode. Yang pertama adalah terkait tentang periode penelitian, yaitu menambahkan tahun penelitian menjadi tahun 2023. Awalnya saya hanya 2022, jadi 2018 sampai 2023. Selanjutnya yang kedua adalah pengulangan kata current issue pada bab 1 satu kali saja. Yang terakhir itu adalah pada bab 2, yaitu berikan penjelasan terlebih dahulu terkait DCG. Setelah itu baru masuk ke kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dan masukkan beberapa perhitungan lain pada profitabilitas dan leverage. Ini adalah bab 4 saya. Yang pertama adalah hasil sampel penelitian. Di sini saya memiliki 4 kriteria penelitian. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2023. Itu adalah sebanyak 146 perusahaan. Lalu kriteria kedua,
kedua saya adalah perusahaan manufaktur yang konsisten menghasilkan laba positif selama periode 2016 sampai 2023. Jadi sebanyak 81 perusahaan tereliminasi. Selanjutnya kriteria yang ketiga saya adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten menyajikan laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah selama periode 2012 sampai 2023. Itu sebanyak 9 perusahaan tereliminasi. Selanjutnya kriteria yang terakhir saya adalah perusahaan manufaktur yang mempunyai data lengkap terkait kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional selama periode pengamatan, jadi tahun 2018 sampai dengan 2023, sebanyak 38 perusahaan tereliminasi. Jadi jumlah perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian saya adalah sebanyak 18 perusahaan. Selanjutnya total observasi saya selama 6 tahun, sehingga menjadi 108 observasi. Outliers dalam penelitian ini sebanyak 27 outliers, sehingga jumlah observasi dalam penelitian saya sebanyak 81 observasi. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif. Pada earning management atau IM menghasilkan nilai MEN sebesar 0.061288. Ya, yang berarti bahwa rata-rata manajemen laba pada perusahaan manufaktur Indonesia masih kecil. Lalu standar deviasinya sebesar 0.305186. Nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai MEN. Berarti menyebabkan datanya bias dan tidak terdistribusi secara normal. Lalu untuk nilai mediannya adalah sebesar 0.061984. Untuk nilai maksimumnya sebesar 0.866875 diperoleh oleh perusahaan Alakasa Industri Indo Tbk pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat manajemen laba yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang diteliti. Nilai minimum sebesar minus 0.763516 diperoleh oleh perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang memiliki kesadaran tentang manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang diteliti. Selanjutnya untuk nilai KI menghasilkan nilai MEN sebesar 0.623210, yang berarti rata-rata kepemilikan institusional selama periode penelitian untuk perusahaan manufaktur sebesar 62,32%. Selanjutnya untuk nilai standar deviasinya sebesar 0.21337, yang berarti bahwa nilai MEN lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Hal itu berarti data terdistribusi secara baik. Selanjutnya untuk nilai MEN, nilai median pada KI adalah sebesar 0.833000. Untuk nilai maksimum sebesar 0.982000 diperoleh oleh perusahaan Skarlaut Tbk pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki KI yang tinggi selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar 0.0000 diperoleh beberapa perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan sahamnya tidak dimiliki oleh suatu institusi. Selanjutnya untuk KM menghasilkan nilai MEN sebesar 0.116630, yang berarti bahwa rata-rata kepemilikan manajerial pada periode penelitian ini untuk perusahaan manufaktur sebesar 11,66% dari jumlah saham yang beredar. Dan untuk nilai standar deviasinya sebesar 0.213373. Nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai MEN. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dapat menyebabkan bias. Selanjutnya untuk nilai median sebesar 0.04000 dan untuk nilai maksimum sebesar 0.944000 diperoleh oleh Ketuan Jaya Manunggal Tbk pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen sebesar 94,40% dari jumlah saham yang beredar. Nilai minimum sebesar 0.000 diperoleh oleh beberapa perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dari seluruh jumlah saham yang beredar. Selanjutnya untuk Prof menghasilkan nilai MEN sebesar 0.063654 dan standar deviasinya sebesar 0.058760. Nilai MEN lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, berarti data terdistribusi secara normal dan tidak dapat menyebabkan bias. Untuk nilai median Prof menghasilkan sebesar 0.049000 dan untuk nilai maksimum Prof menghasilkan sebesar 0.226000 yang diperoleh oleh perusahaan Selamat Sempurna Tbk pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar 22,60% dari kinerja manajemen. Nilai minimum
sebesar 0,001000 diperoleh oleh Sekar Laut Bumi Tbk pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Misalnya untuk lab menghasilkan nilai main sebesar 0,364667 dan standar deviasinya sebesar 0,179195. Nilai main lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal dan tidak dapat menyebabkan bias. Untuk nilai median lab sebesar 0,37500 dan nilai maksimum sebesar 0,827 yang diperoleh oleh perusahaan Alakasa Industri Indo Tbk pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa utang perusahaan yang dibiayai oleh aset sebesar 82,7%. Nilai minimum sebesar 0,01600 diperoleh perusahaan Intan Wijaya Tbk dan Wijaya International Tbk pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa utang perusahaan yang dibiayai oleh aset sebesar 1,60%. Selanjutnya adalah analisis model regresi data panel. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow bertujuan untuk menentukan model manakah yang lebih baik antara common effect atau fixed effect yang dapat dilihat dari nilai probability pada chi-square-nya. Jika probability chi-square untuk uji Chow di atas 0,05 maka menggunakan model common effect. Jika di bawah 0,05 maka menggunakan fixed effect model. Dapat dilihat bahwa hasil uji Chow saya menghasilkan nilai probability di bawah 0,5. Jadi model yang digunakan adalah fixed effect model. Selanjutnya untuk uji Hausman untuk menentukan model manakah yang lebih baik antara random effect model dengan fixed effect model. Dapat dilihat dari nilai probability. Pada penelitian saya masih nilai probability sebesar 0,0455 yang di bawah 0,05. Nanti uji Hausman dan uji Chow saya menggunakan fixed effect model. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas pada model regresi bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik ditandai dengan residual yang terdistribusi secara normal. Pada uji normalitas yang pertama saya mengalami masalah uji normalitas karena nilai probability saya di bawah 0,000. Namun setelah saya mengeliminasi sebanyak 27 layer, didapatkan bahwa saya mendapati nilai probability di atas 0,05, di atas 5%, yaitu saya mendapatkan nilai probability sebesar 0,742385. Jadi untuk uji multi-call. Uji multi-call bertujuan untuk mengetahui variabel dari setiap independennya, apakah berhubungan linear atau tidak. Yang diketahui dari nilainya tidak boleh lebih dari 0,080. Dapat diketahui dari variabel independen saya pada uji multi-call ini tidak ada yang lebih dari 0,080, sehingga saya tidak mengalami masalah uji multi-call. Selanjutnya adalah uji heteroskedasitas yang dapat untuk mengetahui pada suatu penelitian datanya bersifat homogen atau tidak, yang dapat dilihat dari nilai probability-nya. Jika di bawah 0,05 maka data terdapat masalah heteros. Dapat dilihat bahwa saya untuk variabel KM, campaign manager dan profitabilitas mengalami masalah hetero karena di bawah 0,05, sehingga saya perlu melakukan treatment dan sudah saya lakukan treatment pada analisis regresi, yaitu treatment SUR. Dan untuk uji yang keempat adalah uji autokorelasi yang menghasilkan doping Watson saya sebesar 1.182561 dan N saya sebesar 81, K saya sebesar 5. Saya mengalami masalah uji autokorelasi karena D saya lebih kurang daripada DL, sehingga dapat masalah autocall. Namun masalah ini telah saya atasi dengan treatment SUR pada
analisis regresi. Hasil persamaan regresi. Untuk perumusan model regresi ini yang berarti bahwa IM/IT sama dengan minus 0,031920 ditambah 0,449316 KIT ditambah 0,059743 KIT ditambah minus 2,006246 Prof ditambah minus 0,181183 KIT ditambah yang berarti nilai konstanta sebesar minus 0,031920 yang artinya jika variabel KI, KM, Prof, dan leverage saya tetap, maka nilai manajemen laba yang diproyeksikan oleh IM akan menurun sebesar 0,031920. Nilai koefisien KI sebesar 0,449316, yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan KI akan menaikkan nilai manajemen laba sebesar 0,449316. Nilai koefisien untuk kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,059743, yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan manajerial maka akan menaikkan nilai manajemen laba sebesar 0,059743. Yang ketiga adalah nilai koefisien Prof sebesar minus 2,006246, yang artinya setiap kenaikan satu satuan Prof maka akan menurunkan nilai manajemen laba sebesar minus 2,006246. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai koefisien left saya adalah sebesar minus 0,181183, yang artinya jika variabel KI, KM, dan Prof saya tetap, maka akan menurunkan nilai manajemen laba sebesar minus 0,181183. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai adjusted R-square saya, yaitu nilai koefisien determinasi nilainya dari 0 hingga 1. Semakin dekat dengan 1, maka modelnya akan semakin baik. Pada adjusted R-square saya menghasilkan nilai sebesar 42,31%, yang berarti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage mempengaruhi manajemen laba sebesar 44,31%. Sisanya sebesar 55,69% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji F statistik atau uji simultan yang untuk mengetahui untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dari nilai probability F statistik saya. Kriteria untuk uji F statistik ini adalah di bawah 0,05. Untuk penelitian ini saya menghasilkan nilai di bawah 0,05 dan mendapatkan nilai sebesar 0,003, yang berarti model saya untuk uji F statistik ini adalah fit dan dapat digunakan. Selanjutnya adalah uji T. Uji T adalah untuk menguji setiap variabel independen satu-satu terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada uji T saya yang pertama adalah KI, menghasilkan probability sebesar 0,0217. Nilai tersebut di bawah 0,5. Berarti KI ini berpengaruh, dan dapat dilihat dari koefisien saya menghasilkan nilai positif. Berarti kepemilikan institusional pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya kepemilikan manajerial saya menghasilkan probability di atas 0,05, itu sebesar 0,0925, yang berarti kepemilikan manajerial pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk profitabilitas menghasilkan probability sebesar 0,0050, yaitu di bawah 0,05, yang berat, dan dapat dilihat bahwa koefisien saya itu minus sebesar minus 2,006246, yang berarti bahwa pada penelitian ini profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya untuk leverage menghasilkan probability sebesar 0,4070, yang berarti itu di atas 0,05, yang membuat leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis hasil penelitian. Yang pertama adalah dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional terbukti tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba. Karena manajemen lebih fokus pada keuntungan saat ini atau laba saat ini atau current earnings dan kurang memperhatikan pengawasan terhadap kinerja jangka panjang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arita et al. Pada tahun 2019 dan Matayada dan Suatika pada tahun 2018. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi seperti Scarlett Tbk dan Astra International Tbk cenderung terlibat dalam manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi investor. Sebaliknya, perusahaan dengan nilai KI rendah seperti Indofood, Makmur, Tbk, dan Mayora Indah Tbk menunjukkan bahwa investor institusional tidak memiliki pengaruh besar sehingga tidak mendorong praktik manajemen laba. Yang kedua adalah dalam hasil penelitian ini menghasilkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang berarti hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer pada perusahaan manufaktur di Indonesia hanya sekitar 11,66%. Dengan persentase yang kecil, kepemilikan manajerial belum mampu menyatukan kepentingan antara manajemen dan investor. Manajemen yang juga berniat sebagai investor tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan karena kepemilikan mereka masih di bawah 50%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herani et al. Pada tahun 2022 dan Ardianti, Pratika, dan Nurhayati pada tahun 2022. Beberapa perusahaan seperti Beton Jaya Manunggal Tbk dan Arwana Citra Mulia Tbk memiliki nilai kepemilikan manajerial tinggi, namun rata-rata hanya sebesar 5%, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba di industri manufaktur Indonesia. Sebaiknya perusahaan seperti Alakasa Industri Indo Tbk, Semen Batu Raja Tbk, Depot Tbk, Jepfa Komfit Tbk, dan Astra International Tbk menunjukkan nilai KM yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, menandakan minimnya kepemilikan manajerial di perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah dalam penelitian ini menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin cenderung akan terlibat dengan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprina Herinisa pada tahun 2015 dan Sirzat et al. Pada tahun 2015. Perusahaan dengan nilai profitabilitas tinggi seperti Selamat Sempurna Tbk, Arwana Citra Mulia Tbk cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba karena kinerja keuangan mereka yang baik. Sebaliknya dengan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah seperti Sekar Bumi Tbk, Semen Batu Raja Tbk, Wijaya Karya Beton Tbk, Alakasa Industri Indo Tbk lebih rentan terhadap praktik manipulasi laporan keuangan karena tekanan untuk memperbaiki citra keuangan dan memenuhi ekspektasi investor. Selanjutnya yang keempat, menghasilkan penelitian bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang berarti bahwa hal ini menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan tinggi atau rendahnya tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Risiko default pada perusahaan dengan leverage tinggi membuat manajemen laba tidak digunakan untuk menghindari risiko tersebut. Dengan tingkat leverage yang tergolong rendah sebesar 18,11%, perusahaan dianggap aman dan stabil sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deskriptif dan Fit pada tahun 2002 dan Putri pada tahun 2020. Meskipun Alakasa Industri Indo dan Wijaya Karya Beton memiliki nilai leverage yang tinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tinggi mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan ini lebih fokus pada pemenuhan kewajiban utang dan menjaga arus kas yang stabil tanpa praktik manipulatif. Di sisi lain, perusahaan seperti Intan Wijaya International Tbk, Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk, dan Indospring Tbk memiliki leverage yang rendah, menunjukkan bahwa proporsi utang kecil terhadap total aset. Dalam konteks penelitian, baik leverage tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi praktik manajemen laba karena tidak ada tekanan signifikan dari kreditur untuk memperbaiki kinerja keuangan. Selanjutnya adalah implikasi manajerial saya, yaitu adalah manajemen perlu memahami bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba. Para pemegang saham institusional cenderung fokus pada hasil jangka pendek. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus meningkatkan sistem pengawasan internal dan memperkuat tata kelola guna meminimalisir manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan reputasi jangka panjang. Selain itu, perusahaan perlu menyeimbangkan tuntutan pemegang saham institusional dengan menjaga integritas laporan keuangan melalui penerapan kebijakan akuntansi yang transparan dan komunikasi yang jelas mengenai kinerja jangka panjang.
Kepemilikan manajerial yang rendah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa manajer cenderung fokus pada stabilitas dan reputasi jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Meskipun demikian, perusahaan perlu mempromosikan budaya akuntabilitas dan mempertimbangkan program insentif berbasis saham yang terhubung dengan kinerja jangka panjang. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk tetap berorientasi pada hasil jangka panjang dan menghindari praktik manajemen laba yang berisiko. Profitabilitas yang tinggi secara signifikan mengurangi insentif untuk melakukan manajemen laba karena kinerja keuangan yang baik tercermin dalam melakukan perusahaan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan profitabilitas adalah strategi efektif untuk meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan. Manajemen perlu fokus pada strategi operasional yang efisien dan pengelolaan biaya yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas, sehingga dapat mengurangi risiko manajemen laba dan memperkuat kepercayaan investor yang berkontribusi pada stabilitas jangka panjang perusahaan. Meskipun nilai leverage tinggi dapat meningkatkan tekanan untuk memenuhi kewajiban utang, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi praktik manajemen laba. Karena adanya pengawasan ketat dari kreditur, manajemen harus memprioritaskan pengelolaan utang yang bijaksana dan menjaga arus kas yang sehat untuk memenuhi kewajiban tanpa manipulasi laporan keuangan. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi yang baik dengan kreditur untuk membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang sehat. Dengan cara ini, tekanan finansial dapat berkurang, memungkinkan manajemen fokus pada stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang tanpa risiko manipulasi keuangan. Jadi adalah kesimpulan dan saran saya. Kesimpulan saya adalah yang pertama adalah pemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menjelaskan bahwa institusi yang memiliki kepemilikan saham tinggi pada perusahaan manufaktur dapat menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba karena mereka hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Yang kedua adalah pemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini berarti karena porsi saham yang dimiliki oleh manajer rendah, sehingga pengaruhnya kepada keputusan strategis menjadi tidak signifikan. Manajer lebih memprioritaskan stabilitas jangka panjang dan reputasi perusahaan daripada keuntungan jangka pendek dari manipulasi laba. Yang ketiga adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menjelaskan bahwa profitabilitas yang tinggi mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena kinerja keuangan perusahaan sudah baik, sudah mencerminkan kekuatan finansial. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah mungkin merasa tertekan sehingga perlu melakukan tindakan praktik manajemen laba. Itu adalah leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya leverage dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi untuk tindakan praktik manajemen laba. Selanjutnya adalah keterbatasan saya. Yang pertama adalah penelitian ini terbatas hanya pada 4 variabel independen, yaitu pemilikan institusional, pemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keempat variabel ini hanya mempengaruhi sebesar 44,31% praktik manajemen laba, sedangkan 55,69% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. Yang kedua adalah populasi perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan faktur dengan jumlah sampel yang terbatas, yaitu sebanyak 18 sampel perusahaan selama 6 tahun periode penelitian, yaitu 2018 sampai 2023. Terakhir adalah penelitian ini hanya membahas 2 proksi dari GCG, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Saran saya itu yang pertama adalah untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lain selain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan leverage. Karena variabel ini hanya menghasilkan 44,31% dari faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Yang berarti bahwa angka ini masih di bawah 50%. Ini menunjukkan adanya variabel lain yang mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi tindakan praktik manajemen laba. Kedua adalah untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan komponen GCG yang lainnya seperti komite audit, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan karakteristik eksekutif. Penambahan komponen ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang pengaruh GCG terhadap manajemen laba dan membantu memahami bagaimana aspek tersebut berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Terakhir adalah saran saya adalah untuk peneliti kita untuk menggunakan sampel perusahaan dari berbagai sektor, tidak hanya perusahaan manufaktur, tapi juga seperti sektor perbankan, teknologi, kesehatan, dan properti. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang lebih beragam dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik manajemen laba di berbagai industri. Setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda, seperti regulasi, struktur pasar, dan kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dengan memperluas cakupan sampel, penelitian mendatang dapat lebih representatif dan relevan untuk berbagai jenis perusahaan. Yang presentasi yang dapat saya tampilkan. Bila ada pertanyaan, Oke, saya ambil alih ya. Jangan kamu langsung dong. ya Pak. Oke, terima kasih saudara Hafiz ya. Presentasinya. Untuk itu kami persilakan kepada Bu Lidiana untuk menanggapi ya, atau menanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan. Silakan Bu Lidiana. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sparta. Mending saya nggak pakai gini aja kali ya. Ya. Ini aja. Kedengeran nggak Pak suaranya Pak? Iya. Ini pakai HP. Ya. Pakai HP nggak feedback tadi ya? Iya, Bu. Enggak, Pak. Bentar, Pak. Oke. Gimana deh? Iya. Oke, Pak Sparta, maaf tadi nggak kedengeran. Tuh, double ya. Kalau ini suaranya ini pas pada dengar. Keluar. Itu udah keluar. Ini Pak Sabar bisa dengar. Ini kecil, Pak. Oh, berarti maksudnya lewat itu. Oh, berarti maksudnya lewat itu. Oh, Oh, lewat itu. Coba. oh, ininya bawa ke tengah coba. Oh, ininya bawa ke tengah coba. Kita matiin. Dicolok, Bu. Harus dicolok. Kasih tahu ya. Baiklah. Itu speaker ya? Iya, Bu. Sekarang mic sebenarnya. Oke. Kalau di sini kedengeran nggak Pak Sparta? Kedengaran. Oke, baik. Iya, berbayang. Tapi nggak apa-apa ya, kayak pakai suaranya. Oke. Jadi terima kasih Pak Muklis. Selamat ya Akmal ya. Akmal apa Hafiz panggilannya? Nah, benar karena saya dengar Pak Muklis manggilnya Akmal, bukan Hafiz. Oke. Jadi ini walaupun sudah tertunda ya beberapa minggu, tapi tetap semangat ya. Ini bagus, sudah mengakomodasi yang kita minta kemarin, Akmal. Jadi udah selesai sampai saat ini, kamu mau sebentar lagi jadi SAK ya. Sekarang saya mau lihat ada beberapa sih yang agak gimana gitu ya Akmal ya. Di sini kan Akmal menjelaskan, perasaan saya udah ngomong waktu seminar ya, SM Pro ya. Judulnya itu kan, coba judulnya ditayangin. Itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba. Nah, dalam bayangan saya itu banyak faktor. Nah, kalau dilihat dari tadi barusan saya lihat penelitian terdahulu banyak juga faktornya. Di sini kan kamu keterbatasannya hanya GCG sama profitabilitas. Nah, sebenarnya makanya baru 46. Nah, sebenarnya yang lain lagi kan ada tuh dalam sarannya ini. Nah, itu ada tuh di latar belakang. Jadi faktornya kan yang kamu sebutin di sarannya, coba lihat sarannya tadi. Di nah gitu kan. Kan hanya tidaknya
Mana yang keberapa tuh? Nah, ya kan 44. Nah, faktor variabel yang lain. Nah, variabel yang lain sebenarnya bisa kamu lihat tuh dari penelitian yang 15 kamu ambil. Nah, harusnya kan kamu udah baca tuh jurnalnya. Jadi yang selain yang 4 kamu ambil ini, kamu masukin dulu di depan. Di bab 2, Bu. Di bab 1 dan bab 2 kan faktor-faktor. Jadi faktor-faktornya kalau ini kan kamu langsung ke poin keempat gitu kan. Nah, sebenarnya masih ada lagi gitu yang lain. Lihatnya dari mana? Dari yang penelitian yang jurnal kamu kutip. Jadi kayak komite audit belum ada. GCG aja kan dari banyak kamu cuma ambil 2. Nah, itu nggak kamu terangin tuh. Nah, ya. Di bab 2 juga diterangin kan. Terangin kamu bab 2 cuma langsung aja tuh. Komite audit sama komite audit. Pemilikan izin nasional cuma 2. Udah aku masukin. Mana? Ada, Bu. 12 sudah aku tambahin Apa aja? GCG, tapi yang lain belum aku Nah publikasi. itu, iya benar. GCG-nya udah, saran saya udah, tapi kan GCG nggak cuma 2. Iya, Nah, kayak kamu nulis yang profitabilitas kan ada rasionya, ada ROA, ada ROE, ada PER. Nah, itu kamu masukin juga yang si itu GCG. Jadi nanti pada keterbatasan saya hanya milih 2 dari berapa. Seharusnya maka di sarannya ada tuh muncul. Kalau saya lihat ada komite audit nih, nah kan ada kan, nah itu tiba-tiba muncul, nah, harusnya di situ udah ada. Kenapa? Karena saya belum teliti yang ini, jadi teman-teman boleh teliti yang itu, yang belum saya pakai, sehingga nanti diharapkan dengan menambahkan itu enggak cuma 40% gitu, ya, ngerti ya Kemal ya? Jadi tambahin si faktor-faktornya dulu di pendahuluan. Jadi jangan cuma langsung to the point 4. Karena judul kamu faktor-faktor. Kecuali judul kamu komite audit, pemilikan audit internal, institusional, sama manajerial, itu dan itu mempengaruhi, itu udah selesai. Tapi kan di sini kamu ngomongin faktor-faktor, harusnya banyak. Kita jadi, oh banyak, cuman Akmel memilih yang ini karena dia mereplikasi penelitian siapa. Ya, itu ya. Terus pada saat apa tadi ya? Ada keterbatasannya, saya bingung sih. Emang kan banyak ya perusahaannya 146 terus tiba-tiba jadi 18 itu 10% ya. Kenapa banyak banget dicoretnya? Karena banyak kontribusi pada kriteria sampel yang kedua saya, Bu, yang perusahaan yang menghasilkan laba positif. Nah, alasannya apa? Karena kan perusahaan ini kan karena kan tahun ini kan periode saya kan sebelum COVID dan sesudah COVID, pasti kan labanya kan tingkatannya beda-beda. Jadi yang labanya menghasilkan negatif pada tahun tersebut saya eliminasi, Bu. Oke, jadi otomatis semua tahun 2020, 2021 kamu hapusin semua. Ada perusahaan tetap yang menghasilkan laba positif, Bu. Ada beberapa perusahaan yang menghasilkan laba negatif. Yang menghasilkan laba negatif ini saya eliminasi, Bu. Alasannya apa? Harus positif. Alasannya karena ya iya COVID, nggak kan bukan COVID-nya sebenarnya laba positif negatif. Kalau itu kamu masukin COVID di sini nggak ada kan? Kita nggak ngomongin COVID, kamu hilangkan itu negatif. Kenapa? Apa sih pengaruhnya kalau kita masih tetap pakai negatif itu? Karena nanti pada saat saya regresi datanya jadi berantakan. Berantakan. Ya, karena ada yang positif ada yang negatif. Udah pernah coba. Jadi pengen dapat accrualnya yang positif aja, Pak. Belum. Nah, itu kan keterbatasan juga tuh sebenarnya, Akmal. Bisa tambahin. Karena saya hanya pakai yang positif dan belum melihat yang apabila dijampungkan, gitu. Boleh untuk saran selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya alasan saya pengen tahunya accrual pokoknya positif, Bu. Ada kenaikan laba accrual gitu. Tapi ada nggak penurunan laba accrual? Harusnya ada kan? Harusnya bisa kan pakai negatif. Ya, itu bisa. jadi nggak sampai cuma 18 gitu ya. Tapi karena udah selesai ya nggak apa-apa. Jadikan saran aja ya. 18 kali 6 gitu ya? Iya, 108. 108. Banyak sih, udah banyak sebenarnya. Cuman masalahnya adalah dari 146 gitu.
Nah, ini penelitian apa terdahulunya 15 sudah ada yang penelitian internasional nggak dari jurnal internasional? Mana? Hmm, Soalnya dari mana? Ini nggak ada ceritanya yang judul-judulnya nih. Kalau biasanya Pak Sparta nih selalu minta nih. Sebelum tabel, ya kita lewat kemarin ya Pak Sparta. Biasanya Pak Sparta selalu minta sebelum tabel penelitian, kita harus narasikan dulu tuh biasanya Pak Sparta minta itu. Saya juga lupa kemarin. Jadi kalau di tabel operasional apa penelitian terdahulu ini kan nggak ada judulnya ya. Cuman nggak ada, cuma penelitinya independen, aja kan, hasil Galicia dan cuman itu. perbedaan. Nah, makanya biasanya di atas itu dikasih dulu judul penelitiannya kan berarti ada beberapa paragraf itu kan untuk menceritakan yang nama dan judul penelitiannya. Ya, narasikan dulu baru kita masukkan ke dalam kerangka ini. Tuh. Nah, terus untuk kerangka pemikirannya kan hipotesisnya udah ada arah Ya. positif negatif. Mungkin sebaiknya ditambahin Oh, yang di positif kerangkanya. negatif. Ya. Coba lihat kerangkanya. Jadi di sini profitabilitas dan leverage tidak sebagai variabel kontrol ya, tapi Iya. variabel. Independen. Coba lihatkan kerangkanya. Apa nggak ada? Ada, enggak ada. Nggak buka di laptop aku. Oh, di sini nggak ada? Nggak ada. Oke. Nggak, maksudnya di dalam PowerPoint-nya nggak keluar tadi. Nggak ada. Nggak Aku ditulis. masukin dulu. Nanti ditambahin ya di bab 2. Oke. Terus ada objeknya. Selesai, kemudian pada saat pembahasan berarti ada hasilnya itu 2 yang tidak signifikan ya, 1 atau 2 ya. Dua yang berpengaruh, 2 yang tidak 2 yang berpengaruh. tidak berpengaruh dan itu sudah dijelaskan ya kenapa berpengaruh, apa kenapa sama dan alasannya. Oke, ya sih kalau implikasinya pas Sparta aja nih. Selebihnya pas Sparta Pak, dari Pina itu aja masukannya Pak. Oke, terima kasih Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pertama saya setuju dengan Bu Vina mengenai judulnya. Kamu kan fokusnya kan GCG terhadap ini manajemen laba kan. Iya, Pak. Kalau faktor-faktor judulnya itu berarti kamu mencari faktor apa saja yang dikira signifikan terhadap manajemen laba. Bukan fokus ke GCG. Jadi semua itu kamu kaji satu hari itu. 12 kajian teori 12 kali itu ya. Jadi semua aspek faktor. Jadi kajian itu nggak ada teorimu. Kajian kamu mengkaji faktor apa yang pengaruhi nggak ada. Kamu langsung mengambil variabel komponen dari GCG. Nah, berarti kan bukan faktor-faktor. Jadi sebaiknya judulnya sesuai dengan fokus penelitian kamu aja. Kita dampak GCG terhadap manajemen laba itu cukup. Ya. Bisa pakai tahun berapa, ya simpel aja judul dampak GCG terhadap manajemen laba. Udah. Ya. Industrinya boleh kamu sebutkan baju enggak ya. Atau dampak manajemen laba terhadap dampak GCG terhadap manajemen laba pada industri apa gitu ya. Itu yang pertama ini. Yang kedua saya setuju dengan pemilihan sampel. Ini apakah salah satu strategi politik kamu mendapatkan sampel yang kecil sehingga tugas kamu meneliti jadi nggak berat. Enggak, Pak. Karena politik sudah bermain, nggak masuk akal jadinya. Enggak, Pak. Saya juga nggak bisa membantah, nggak bisa membantah. Karena apa? Alasan kamu itu nggak tepat. Seperti misalnya alasan karena laba saja. Laba aja gimana? Profitabilitas kan hanya laba. Dan justru dengan laba ada rugi, ada variasi variabel, sehingga yakin kamu penelitiannya bahwasanya profitabilitas itu berpengaruh atau tidak terhadap nilai laba. Dengan milih sampel itu penelitianmu nggak ada apa-apanya tuh, kayak sampah aja tuh ya. Jadi
cerita kamu ini agak sulit diterima untuk internasional gitu. Ya, mungkin bisanya mungkin majalah kalau jurnal EBS bisa gitu ya. Jadi alasannya orang ketawa itu ya, ketawa sekali. Kenapa kamu nggak langsungnya ambil? Saya apa karena saya terbatas waktu itu ambil 18 saja yang laba aja gitu. Saya nggak mau tahu teori seperti apa gitu. Ya, jadi jelas itu. Jadi kadang kamu mengambil itu karena pertama ya ada strategi kamu tadi itu, kedua wawasan berpikir wawasan kamu tidak begitu luas ya, dan kamu nggak mau belajar itu sebenarnya. Jadi kamu ambil aja, masa di 146 di 18 itu belum pernah separah ini. Saya lihat penelitian dari mahasiswa ya, kamu paling parah itu. Kamu cari alasannya dengan ya kami laba aja gitu. Laba kenapa kamu nggak judul laba aja, dampak laba terhadap manajemen laba gitu ya, bukan probabilitas ya. Jadi dampak laba ya. Jadi ada unsur GCG nggak jelas juga tuh ya. Kamu GCG atau laba nggak jelas juga sih itu ya. Topikmu apa ini? Kalau GCG berarti kan laba itu sebagai variable kontrol kan, leverage variable kontrol. Dan GCG-mu ada berapa? Itu ada berapa? Dua ya? Dua, Dua, Pak. dua cuman. Padahal yang laba itu jadi kamu aneh ambil setengah, sama seperti kalau misalnya ya, kalau minuman enak itu harus materialnya harus 5 jenis ya, 5 jenis. Karena kamu pengen untung gede, kamu ambil 3 jenis saja, satu kamu hilangin. Ya. Sama logika seperti itu. Ini kalau GCG itu ada berapa komponen, kamu ambil 2 aja. Nanti ambil pola laba B itu. Tujuannya kamu untuk mempercepat skripsi. Bukan itu pertimbangannya. Kalau kamu mempercepat, ya carilah topik yang sederhana yang teorinya nggak banyak gitu. Nggak ada masalah sih. Tapi jangan ambil teori yang orang publik tahu bahasa teori itu nggak bisa 2 gitu. Bisa 2 komponen, ambil 2 komponen. Kan aneh itu ya. Itu maka strategi politik kamu udah masuk di sini ya. Jadi walaupun kamu bilang enggak bisa bilang enggak, itu fakta seperti itu ya. Jadi sekarang karena kondisi seperti itu ya, udah kamu rubah aja judulnya. Dampak bukan SG jadinya, dampak apa tuh? Dampak apa? Kalau komisi independen, dampak apa lagi tuh? Dampak apa kemungkinan manajerial, kemudian dampak laba bukan profitabilitas, dampak laba dan leverage terhadap manajemen laba, tidak ada problem kontrol ya, karena semua sama posisinya. Tidak perlu kontrol, kamu nggak jelas topiknya apa gitu ya. Sebut aja, sebut ini dampak komisi independen, dampak publik institusi, dampak laba dan dampak leverage terhadap manajemen laba, itu aja ya. Ya, Orang tahu berarti kamu sama juga sepertinya kamu bikin bakso, tapi baksonya kamu kurang bumbunya, nggak bisa dong ya. Nggak bisa. Kamu sebut aja bumbu apa mau pakai ya. Itu judulnya. Nah itu ya. Jadi kamu apa judulnya. Nah kemudian juga mengenai apa komisi independen. Komisi independen itu kan dia positif ya. Kan aneh ya si penelitian. Kenapa aneh? Karena sampelmu aneh juga. Saya nggak ada komisaris 18. independen. Aneh juga sampelnya. kepemilikan institusional. Sampelnya aneh, hasil jadi aneh. Harusnya kan nggak mungkin lah apa komisi independen itu positif signifikan. Kalau Anda kalian bisa menjelaskan itu seperti apa? Misalnya kan semakin banyak komisi independen, maka Kepemilikan institusional, Pak. Kepemilikan institusional. Banyak komisi institusional, semakin tinggi itunya kan, semakin tinggi labanya. Kepemilikan institusional, ada kepemiliknya. Itu interested di pemilik beda sama manajemen. Dari pemilik itu istilahnya laba ya, tapi jangan labanya yang apa yang manajemen laba gitu, bukan laba rekayasa. Motivasi dari pemilik itu bukan laba rekayasa, tapi motivasi di manajemen laba rekayasa. Ini kan aneh, kok pemilik cenderung ikut-ikutan dalam interested dari manajemen, aneh kan itu. Kan tahu nggak, jadi kepentingan pemilik sama manajemen itu pemegang saham itu beda. Pemegang saham itu kepentingannya laba tanpa direkayasa ya, tanpa laba pure, apa adanya labanya.
manajemen laba-laba yang diatur supaya dapatkan bonus yang tinggi. Ya, kalau kepemilikan institusi seperti itu, maka jadi aneh gitu. Jadi aneh. Pertimbangan tadi tadi katanya institusi itu jangka pendek ya. Jangka pendek. Saya itu jangka pendek maksudnya apa itu? Jadi kalau jangka pendek ini dapat jangka panjang gitu. Jangka panjang gitu. Ya karena eh, kalau setiap saat dia termotivasi menyelaba, udah berkolusi dengan manajemen itu. Ya. Berarti dia berkolusi dengan manajemen. Pemilik dia mau hancurin perusahaan itu. Apa ya seperti itu? Ya. Boleh polisi sosial kalau jadi kok gitu PT itu memiliki perusahaan lain, berarti ada maunya menghancurin perusahaan, merugikan kreditur. Itu modus terjadi tahun sebelum 90-an itu. Kalau dibitul, kalau perusahaan itu berutang, itu manajemen sama pemilik bekerjasama untuk mempercundangi kreditur. Ya, bukan mempercundangi saling mencuri antara jadi manajemen sama pemilik itu bekerjasama untuk mempercundangi kreditur. Nah, ini apakah seperti itu juga? Apakah ini fenomena lama muncul lagi itu seperti itu ya apa seperti itu jadi itu juga jadi pertimbangan juga bagi kamu jadi di sini kan apa beda lagi kamu analisisnya beda lagi nah keterbatasan tadi itu keterbatasan ketiga itu bukan keterbatasan ini kamu yang berbuat yang tidak sesuai dengan aturan kau bikin keterbatasan aneh kan ya. Aneh kan itu keterbatasan itu kalau hasil penelitianmu seperti ini apa kalau diimplementasikan kira apa keterbatasan ya. Jadi misalnya variabel kan kamu tahu variabelnya itu komponen X itu harus berapa gitu. Kemudian kamu harus tahu variabel itu harus berapa kan faktor-faktor kamu gitu ya. Kamu campur-campur gitu ya. Jadi keterbatasannya ya mungkin saya rasa hasil penelitian kamu ini nggak bisa terapkan untuk industri lain itu cukup sudah itu ya. Kemudian hasil penelitian kamu ini tidak bisa terapkan bagi perusahaan yang mengalami rugi gitu. Hanya perusahaan tertentu dan tidak bisa di generalisasi itu aja. Yang terbatasan karena hasilnya nggak sampelnya kacau gitu ya. Jadi bukan terbatasan itu artinya hasilmu seperti ini kira apa yang perlu perhatikan bagi pengguna hasil risetmu ini. Satu ya penelitian kamu nggak bisa dipakai untuk industri lain. Yang kedua jangan industri lain. Industri kamu itu sendiri nggak bisa dipakai juga. Jadi sebenarnya nggak bisa dipakai industri lain dan industri yang bersangkutan. Kenapa? Sampel sedikit. Itu. Yang ketiga penelitiannya untuk sudah aja, ini nggak bisa diterapkan untuk prediksi ke depan nggak bisa, ya itu baru keterbatasan ya. Itu keterbatasan sebaiknya seperti itu. Jadi kamu pikirkan lagi keterbatasan seperti apa itu, ya. Jadi ke depan itu saran saya, kalau kamu bekerja sesuai dengan itulah, sesuai purpose optimal lah ya. Jangan bekerja untuk demi tujuan yang sempit lah. Tujuan sempit untuk sekolah dulu saja ya. Jadi betul-betul saya S1 saya skripsi saya tebal banget. Saya bekerja semuanya saya ambil. Teman-teman saya kalau ngambil sistem informasi akuntansi itu bagi penjualan, saya semua saya ambil di hotel. Semuanya saya ambil. Di S2 sama juga. Saya ambil semua sedetail mungkin saya bikin. Ya. Saya ketebalan banget di tesis S2. S3 lebih parah lagi itu. Lebih tebal lagi itu. Karena saya pikir nggak ada satupun kelemahan itu bisa timbul karena kekurangan saya gitu. Ya. Usahakan seoptimal mungkin. Gitu. Ya paling tidak S1 kamu tahu lah seperti ICG itu bukan sekedar kurangi sih ya. Semua tahu ke ICG itu berapa komponen. Kok ambil 2 aja gitu. Ya. Kemudian seperti profitabilitas semua tahu profit itu kan bisa laba bisa rugi kamu ambil laba doang. Cuma tinggal laba. Kan aneh itu. Nah, leverage itu kan aneh kan leverage itu. Leverage itu kok bisa leverage itu tidak berdampak pada menjual laba gitu. Ya. Karena sampelmu sedikit banget tuh, hanya tertentu aja. Perusahaan laba cukup, coba kamu gabung perusahaan yang ada ruginya. Saya kira itu dia pengaruh itu. Dia pengaruh variasi kuat itu. Jadi dengan sampel nggak benar itu hasilmu nggak ada gunanya gitu. Itu sebenarnya itu ya. Tapi nggak apa udah terjadi lah. Nah, jadi kamu bikin keterbatasanmu tadi itu bukan keterbatasan kamu harus variabel segini enggak ya. Tadi itu sebutan sudah lupa apa dari keterbatasan yang harus kamu sampaikan ya. Tadi itu sebenarnya keterbatasan ya. Itu keterbatasan itu asli kalau dipakai apa harus perlu perhatikan.
Jadi itu satu, hasil penelitianmu nggak bisa pakai industri lain. Dan bahkan tidak bisa pakai lo untuk industri yang kamu teliti juga. Nggak bisa, karena sampelnya posisi sedikit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, skripsi kamu nggak bisa digunakan untuk prediksi. Ya. Bisa digunakan topik ICG, bisa digunakan topik ini, itu pasti tahu dong ya. Itu keterbatasan. Jadi kalau sampaikan untuk besok ini harus lengkap mempelajari komponen GCG, seperti saya. Sampel jangan cara saya hanya lampas saja, semuanya pelajari semuanya gitu loh. Ya, itu keterbatasan ya. Tapi Mbak. ya, jadi itulah. Jadi kamu udah oke lah. Ya. Itu aja saya sampaikan. Nanti Mbak Vina semuanya kamu polisi yang Mbak Vina tadi ya. Polisi aja, Mbak Vina. Ya. Oke, itu aja Mas Hafid saya sampaikan. Dan juga di awal saya terus terang aja kamu berpilihnya macam-macam. Jadi saya untuk ke depan tuh kamu kurangi karakter seperti itu ya. Bekerja sepenuh hati, ya. Jangan pilih-pilih ya. Dan kamu harus ikhlas ya kerja itu. Jangan dongkol ya. Wajahmu kan dongkol sekali itu. Itu nggak bagus ya, nggak bagus dilihat lah ya. Jadi kalau kamu kerja dengan wajah seperti itu nggak dilihat ya. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu sukses ke depan ya dengan merubah karakter kamu yang ada sekarang. Dan itu aja sampaikan. Terima kasih banyak. Udah Pak Muklis, silakan Pak Muklis. Ya, ya Pak. Ya, Akmal, sesuai dengan saya nih Pak ya. Iya Pak Muklis Bapaknya. Ya, jadi ini memang sesuai dengan keinginan Akmal Pak. Yang penting bisa selesai gitu Pak. Iya, iya. Jadi dia memang selama ini memang nulis skripsinya hanya sambilan aja Pak. Dia memang mengutamakan magang. Jadi dia magang, habis magang lagi Pak. Jadi memang selama ini dia pertama kali itu juga memang nggak mau nulis. Waktunya nulis magang dan skripsi itu dia nggak mau skripsi, dia mau magang aja. Kemudian setelah itu kan saya suruh berarti oke, karena kemarin nggak mau skripsi magang aja, berarti setelah itu semester berikutnya skripsi aja nggak usah magang. Tapi dia magang juga Pak. Jadi dia memang maunya magang. Dia memang nggak niat untuk nulis skripsi Pak. Jadi ini memang sekedar memenuhi syarat aja. Iya benar. Dia udah sadar betul kok Pak ini melakukan ini. Iya. Ya, ya jadi Akmal yang penting tadi semua keterbatasannya dijelaskan ya, karena kamu memang keterbatasannya itu sampelnya hanya yang positif saja. Nah, jadi yang nggak bisa digeneralisir, gitu kan? Nah, ini hanya berlaku untuk yang labanya positif aja. Padahal yang labanya negatif pada 80 berapa kamu hapus, kamu ambil cuma 18. Ya udah, pokoknya hanya berlaku untuk yang positif aja kayak gini. Ya. Sesuai dengan keinginanmu, yang penting selesai, gitu kan? Ya, oke Pak. Memang seperti itu Pak keadaannya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Bu Pina masih ada Bu Pina? Ya, sudah Pak, sudah cukup. Sudah ya. Oke, kalau udah cukup semua, kami persilakan Saudara Hafiz untuk close sebentar ya. Close sebentar dari ruangan ini. Kedengeran dong nanti agak jauh sedikit ya, Ya, Bu. di ujung Ya. sana. Ya. Karena kita zoom masih kedengeran. Oke, saya jauh. Oh dia tangga ya, nanti kelihatannya keluar. Soalnya kan Iya, suaranya keras ya, suaranya keras di luar kedengaran ya. Perbatasan hybrid kecuali kita di ruangan masing-masing hybrid ya. Ya bisa bisik-bisik, ini nggak bisa bisik-bisik nih. Nggak bisa. Iya Pak, jadi ini memang berdua ini Pak, ini apa? Dia belum stop share Pak, karena kita butuh ini tampilan itu. Oh iya, ini Ayu. Ayunya udah selesai. Enggak, Ayu tinggal share aja nilainya nanti. Ayu ada form nilai nggak Ayu? Apa Ibu? Form nilai buat Pasparta Ayu.
tampilin di sini. Oh, stop share dulu ya di sini ya. Stop share dulu, stop share dulu. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, kita di sini deh. Ayo Pak. Nah, itu. Yuk, tampilin yuk. Jadi Sebentar, Ibu. Ah. Yang jelas A tidak ya. Enggak lah, Kalau tulis aja langsung sebagai dia pemimpin. ngerjainnya males banget. Iya, iya. Nggak ada niat, memang nggak niat skripsi Pak. Pokoknya Iya, iya. skripsi hanya memenuhi syarat aja. Iya, Dia betul. memang fokus di magang. Waktu magang dan skripsi dia fokus di magang. Iya. Nah, ya udah deh, nggak apa-apa, bagus saya bilang. Terus setelah itu kan ganti semester tuh, Jangan, ya. semester baru, Iya. ya udah sekarang nulis skripsi ya. Enggak Iya. Pak, saya masih magang loh, kok masih magang? Iya Pak, saya diperpanjang gitu. Nah, jadi memang dia niatnya memang magang Pak. Oke, oke Pak. Kalau Bapak mungkin sendiri berapa Pak? Dia maksimal B+ lah. Jadi 5, berarti sama kayak Caca kemarin ya Pak. Ya B+ atau B. B gimana? B aja Pak, B aja Pak. B aja baca. B berapa 70? Oh, B itu. B Kalau Pasparta berapa, Pak? kalau B itu 70-an Pak. Saya 70 deh. 70. Ini di sini kemarin saya lihat. Ya, Vina berapa? Gimana, Pak? Kalau Saya B 70. itu 68 sampai 74. Ya, 68 sampai 7399, Pak. Enggak, bukan Vina ini berapa? Saya 70 sih ketua. Kalau Vina berapa nih? Ya 72 aja Pak. 72. Kalau Pak Muklis? oke, saya 73 lah. 73, oke. Di B ya. Rata-rata berapa itu Mbak? Di situ nggak masuk. Dia Pasparta berapa, Pak? hitung Saya sendiri bukan ya? 70. Iya, nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Padahal ini Excel biasa bisa kali di ini ya dikasih apa namanya? Ini yang hitung sendiri yuk. Enggak. Gimana, Pak? Ya udah. Udah kan? Udah. Pasparta belum, Pak? 70, saya 70. Oh, 70. Ini tadi 70. Halo Pak, si Ayu lagi sakit pinggang ya, nggak ada Iya, habis Ah, ya. udah tuh. Ya, Pak. Ya, 71,8 B. Berarti di satu pas tuh, di satu ya. Ayu ini aku mesti nulis apa Ayu aja yang nulis nanti yuk. Ibu tulis nggak apa-apa, Bu. Berita acaranya saya udah kirim ke Pasparta juga. Boleh pinjam pulpennya Pak yang satu. Pak B ya. Pas B, Pak Muklis B. Salin dulu ya. Pak B. Isi ketua, pas pakai. Pin, Ayu dan- jangan dilepas, Ayu sayang. Oh, Pin iya, yang Bu. diperbaiki, Pin. Apa? Yang diperbaiki tolong di ketik WA saya Pin ya. Ya. Saya masukin ke berita acaranya. Ya. 70, Di WA aja saya Pin. Ya Pak, sebentar, pengen salin dulu. Ya. Itunya nanti pindah WA ya Pak ya. Iya, iya. Perbaikannya pindah nulis sama tadi. Sudah, berarti bisa pindah panggil Pak. Bisa Pin. Bentar ya, panggil ya. Harus kamu pakai headset aku tadi ya. Gak perlu jauh-jauh. Kapan ditempatin rumahnya? Bu? Oke. Oke, Saudara Hafiz ya. Panggil lu Hafiz. Iya Pak. Saudara Hafiz ya. Aku jauh. Saya sudah melakukan penilaian terhadap saudara ya. Dari nilai Bu Vina sama Pak Muklis dari saya ya. Dan juga dari hasil proses kamu jalani selama beberapa bulan dengan Pak Muklis, saya sudah tahu ya. Dan juga
motivasi kamu gimana, terus effort kamu gimana, kita sudah tahu semua ya. Ditambah dengan hasil sekarang ini, hasil sidang skripsi ini juga kita tahu ada beberapa kelemahan yang kamu sampaikan, dan itu juga faktanya demikian gitu ya. Dan untuk sekedar proses skripsi kamu udah jalani, kamu udah paham proses data ya, kamu udah paham menggunakan aplikasi statistik, menggunakan IFIS ya, IFIS. Siapa? Nah, kamu udah tahu ya, udah tahu. Untuk basic udah tahu lah ya. Kamu bisa pakai di praktek nanti kalau melakukan riset tentang perusahaan bisa dipakai ya. Tapi apakah yang kamu lakukan itu wajar atau tidak, layak atau tidak, itu di luar penilaian itu. Jadi tidak bisa kita jamin apa yang kamu lakukan itu benar-benar lebih berkualitas. Ya. Ini kita tahu satu yang bisa contoh, saya mengajarin aplikasi, kasih contoh asal-asal. Yang penting mahasiswa saya bisa ngerti bagaimana menggunakan aplikasi. Kamu kayak gitu kan, ya. Cuma kamu lebih dalam lagi, ada teori dan segala macam. Ya. Nanti itu skripsi kita, kamu bisa lulus hari ini, lulus ya. Lulus dengan nilai B ya, nilai B. Sebenarnya kita nggak bisa, maksudnya dikasih C itu, tapi gimana ya kita nggak bisa ngasih nilai A, udah pantas di A lah ya. Di tempat B dengan angka 71 ya, 71. Lulus ya. Dengan lulus ini kamu udah jadi alumni ya. Dan ini juga dengan hasil sidang skripsi ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Pertama, dalam melatih berpikir sistematis ya. Skripsi itu kan melatih sistematis ya. Yang kedua, melatih bagaimana kamu mengatasi permasalahan yang ada. Ya. Itu saja dengan skripsi kamu nggak bisa digunakan praktek, nggak bisa. Karena di praktek itu kalau kamu ada masalah di perusahaan, kamu pilih-pilih sampai suka hati kamu, pasti ribut sekampung, bisa ribut itu. Ya, kamu sangat tidak objektif milih sampel ya, nggak objektif sekali. Nah, ribut sekampung itu. Bisa ada keributan karyawan di pabrik. Kau pilih orang yang perlu kamu aja, kan kacau tuh hasilnya nggak karuan tuh ya. Karakter kamu deskripsikan seperti itu. Ada ribut, ada 1.000 orang demo. Kamu ambilnya sampel orang kenal sama kamu aja. Nah, itu nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Salah. Itu bahaya itu. Jadi jangan kamu tiru cara kamu bekerja dalam skripsi dalam praktek di perusahaan nanti. Jangan tiru ya. Itu nasihat saya. Jangan tiru ya. Jangan tiru sama sekali. Kamu motivasi kamu pengen lulus nggak apa-apa lah ya, lulus ya. Kamu udah bisa mengaplikasikan apa bab 1 itu ada permasalahan, bab 2 itu ada teori untuk dalam rangka menjawab sementara permasalahan kamu, bab 3 ada alat digunakan untuk mendapatkan data sama analisis data, bab 4 ada kajian teori. Sekedar itu kesimpulan. Itu kamu udah tahu itu ya, udah tahu. Ya. Tapi kualitinya bisa kita pertanggungjawabkan lah ya. Itu aja saya sampaikan, dan mudah-mudahan kamu belajar dari apa yang kamu pelajari sekarang. Ini tentang prioritas kan. Harus konsisten. Tadi kamu mengatakan, saya magang aja Pak, nggak skripsi. Udah semester kedua, kamu skripsi dua aja skripsi. Ya, magang ya, kan konsisten. Jadi, hati-hati kamu memilih keputusan, apa keputusan ini bisa konsisten kamu jalankan atau tidak gitu. Penting dalam praktek dunia nyata nanti nggak bisa seperti itu. Itu aja ya. Dan kamu harus punya prinsip ya, prinsip. Yang mana kamu prioritaskan dulu ya. Kamu tidak bisa mencampur adukan di skripsi, kelihatan kamu sudah mencampur adukan masalah, kelihatan. Nah, dalam bekerja nggak bisa campur adukan masalah, harus bisa milah-milah masalah yang fokus ke penyelesaian masalah bisa. Ya. Itu aja saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat buat kamu udah selesai untuk S1-nya, dan ujian terberat itu di praktek nanti, bukan ujian itu saat ini. Nah, kalau di praktek kamu pasti nggak lulus nih, tapi di akademik lulus karena banyak pertimbangan. Ya. Mata kuliah kamu jalani selama ini gampang lulusnya, ya. Gampang lulusnya, tanpa menguasai mata kuliah bisa lulus. Tapi di praktek tanpa menguasai masalah kamu bisa lulus, ya. Itu hati-hati. Ya. Takutnya nanti kamu anggap apa kamu lakukan selama ini sudah benar, di praktek kamu implementasikan seperti itu, nggak bisa. Hati-hati juga ya. Itu ya Fida. Nasihat saya, kalau kamu nggak mau nasihat saya, ya itu terserah kamu lah. Ya. Itu saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, silakan Bu Lidiana. Silakan Bu. Terima kasih Mas Parta.
Amal, alhamdulillah ya sudah lulus, sudah lega ya. Nah, sekarang bisa magang dan seterusnya. Jadi sebenarnya pas Papa tadi dia nggak kayak ini bingung sih, wajahnya tuh wajah bingung Pak kalau yang dari pas beneran ini dia nggak itu bingung gimana ini. Jadi wajahnya jadi kayak memang kayak gitu Pak. Ya, jadi jadi coba ada satu presentasi kalau nanti ya kalau sekarang udah lewat nih pada saat nanti kerja kan sering juga presentasi. Coba kalau pada saat presentasi jangan cemberut, jadi pas apa yang kayaknya kamu kesel enggak ya? Benar-benar tegang Pak. Tegang Pak. Tegang Pak, dengan kayak gitu bagusnya apa ya? Kalau presentasi senyum. Karena kalau saya dilihat di sini saya bisa lihat kalau kamu tegang. Kan pas nonton kan di monitor di layar ini cemberut aja sih. Catatan apa sama saya gitu ya Pak ya. Jadi kalau mbak itu nanti depannya, jadi kalau pada saat presentasi ngomong sama atasan sama siapapun ya sedikit gitu ya, biar nggak dibilang orang ya. Benar kata Mas Tata, jadikan ini pembelajaran ya bagi Akmal. Setelah sarjana ini nggak selesai ya, S1 bisa nyampe S2 dan bisa langsung bekerja seperti yang Akmal inginkan. Semoga Akmal nanti benar-benar bisa bekerja seperti yang ya. Mendapat ilmu kebaikan. Ya. Kalau ada tetangga, saudara, siapapun yang mau masuk kuliah, ya di tempat saya jadi IBS, semua, gitu ya. Jadi bisa bantu IBS juga ya. Aja, siapa? Iya, terima kasih Bu Vina. Pak Muki silakan Pak. Ya, selamat ya Akmal, kamu udah selesai S1. Segera masuk ke dunia kerja dulu. Ya. Sesegera mungkin masuk dunia kerja supaya kamu tahu bagaimana suasana bekerja ya. Selama ini kan memang kamu ditunggu ijazahnya kan, kamu nggak mau magang lagi, maka sekarang mau ini ya segera aja. Belajar tuh nggak cuma di tempat kuliah, di tempat kerja itu juga belajar. Ya. Jadi yang penting sekarang ke dunia kerja supaya meringankan orang tua juga. Ya. Itu. Nah, ini adalah proses biasa lah. Kamu orang pasti punya apa? Punya prioritas, ya kan? Kamu prioritaskan belajar melalui magang ya, apa itu pilihan. Ya, oke? Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Oke, selamat Mas Hafiz ya. Kita foto-foto Baik, Pak. foto dulu ya. Oh nggak bisa foto ya? Emang bisa? Nggak bisa foto ya. Kelihatan Pak. Mana kamu aja nggak kelihatan? Duduk aja, duduk Mas, duduk Mas. Nggak bisa foto ya. Udah. Pada waktu buka lalu lagi. Vina sama apa? Pak Mukis berdiri Vin dekat-dekat situ foto Vin. Bisa nggak? Kalau duduk bisa nggak? Bisa Pak. Itu Pak. Tapi backlight ya, backlight. Ya ikut ya itu ya. Aku juga buka dulu yuk, nggak bisa sih. Ya. Nggak bisa aku di sini juga deh. Ayo Ibu. Kameranya rusak. Ini backlight ya? Kenapa nggak terang? Udah bagus tuh. Duduk Mas Hafiz duduk. Bagus tuh. Ini kameranya tuh itu ya? Iya. Bagus. Oh. Ya. Kamu masuk ke tengah, Mal. Geser lagi Mas Hafiz ke Pak Mukis. Nah, udah. Oke, Oke. Itu Oh ya. ya bisa tuh bisa. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar saya masukin ke grup dulu ya. Ini ya. Mungkin Mbak Ayu ke Bayu kasih ya. Udah Pak. Oke. Udah. Ya. Bayu udah saya masukin ya. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muklis, Mbak Vina, Mas Terima kasih Pak Sparta. Hafiz, selamat Mas Hafiz ya. Iya Pak. Selamat ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Ya, selamat ya. Ya. Pak, nanti berita acaranya saya minta ya Pak. Ya, nanti saya lengkapi ya. Oh ya. Dulu Mbak Vina sama Pak Muklis yang tangan. Ya, oke, terima kasih bersama. Assalamualaikum. Malam.
Pak, nanti 10.30 ada ngawas juga ya di reguler sore. Ada lagi uji PPN. Bawa aja di atas, di dalam ini. Ayo. Hah? Masuk. Ini bawa nih.